Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan jenis-jenis dari soal TIU untuk CPNS. Nah, jadi beberapa soal yang akan saya munculkan sebentar itu adalah jenis-jenis soal yang juga saya dapatkan ketika tes CPNS tahun 2020 kemarin. Oke, kita lihat. Jadi jenis tes yang pertama itu ada namanya tes verbal. Oke, ini adalah tes verbal yang pertama. Nah, di tes verbal ini sebenarnya ada banyak jenis dari tes verbal, tapi untuk CPNS yang 2 tahun berturut-turut, itu yang masuk hanya tentang analogi. Nah, bagaimana model soal analogi dan bagaimana cara menjawabnya? Nah, kita lihat. Oke, di sini ada bugil titik 2 pakaian sama dengan apa? Oke, jadi kita akan cari hubungan yang sesuai dengan soal yang diberikan. Nah, biasanya untuk menjawab soal seperti ini, kita buat jadi sebuah cerita. Sebuah cerita kita tambahkan kata lain untuk menghubungkan dua kata ini, kemudian kita coba juga di pilihannya. Contoh, di sini bugil dengan pakaian. Oke, boleh saya jadikan kalimat bugil ketika tidak ada pakaian. Bugil ketika tidak ada pakaian. Atau tanpa pakaian bugil. Nah, yang mana saja yang paling enak kita gunakan. Oke, anggap seperti tadi, tanpa pakaian bugil, tanpa hutan gundul salah, tanpa rambut bulu salah, tanpa rambut botak. Nah, ini pas. Oke, tanpa rambut botak, tanpa mobil mogok, tanpa minum lapar. Oke, berarti yang paling pas dengan kalimatnya tanpa pakaian bugil berarti tanpa rambut botak. Berarti jawaban yang pas itu C. Oke, jadi kita tambahkan kalimat. Kita lihat contoh satu lagi supaya mempermudah. Jadi ini namanya analogi di soal CPNS dan tahun lalu juga 2 tahun berturut-turut selalu masuk. Oke, kita lihat soal berikutnya masih sama. Nah, tapi di sini yang hilang bagian area sini dengan sini. Oke, berarti kita cari ini hubungannya, ini juga hubungannya, pilihannya di sini. Oke. Kita lihat tanpa suara hening, tanpa suara hening, tanpa cahaya gelap. Oke, ini agak pas. Kita lihat jangan sampai ada lebih pas lagi. Tanpa suara telinga, tanpa sinar gelap. Nah, ini sinarnya gelap, ini tanpa suara telinga tidak pas, berarti ini salah. Tanpa suara bunyi atau suara sama dengan bunyi, buta sama dengan gelap, tidak pas juga. Suara tanpa suara sepi, tanpa kelam gelap. Oke, salah juga. Tanpa suara tuli, tanpa takut gelap, tidak pas. Berarti jawaban yang benar adalah A. Oke, jadi kata penghubungnya itu tergantung dari kita bagaimana. Yang pasti dia pas untuk kedua jenisnya ini. Nah, tadi tanpa suara hening, untuk bunyi boleh suara itu bunyi, tapi di sini tidak pas, buta itu gelap karena sesuai posisinya. Nah, yang paling pas adalah yang pilihan A. Oke, jadi seperti itu analogi, tidak terlalu sulit. Yang penting kita tahu kalimatnya dan kalimatnya nyambung seperti itu. Oke, kita lihat itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua ada namanya numerik. Oke, untuk tes numerik dia ada banyak. Nah, saya kasih lihat ini ada beberapa soal yang saya dapat ketika tes CPNS. Oke, kita lihat soal yang pertama masalah deret. Nah, di soal deret untuk saya yang tes tahun lalu itu ada 3 soal deret. Nah, 2 deretnya lumayan gampang, hanya penjumlahan dengan pengurangan, jadi deretnya ditambah-tambah saja dengan dikurang-kurang saja. Nah, ada satu soal yang ini yang lumayan rumit. Di sini karena 2 soalnya itu tambah dengan kurang saja, di sini saya coba juga tambah kurang tidak pas. Saya langkah-langkahi 10, 12, di sini tambah 2. Tapi di sini saya tidak tahu mau tambah berapa karena di sini lumayan jauh. Nah, setelah saya perhatikan baik-baik, saya coba, ternyata dia lebih pas seperti ini. 10 ke 3 itu ini dikurangi 7. 3 ke 12 dikali 4. 12 ke 5 dikurang 7 lagi. Ini kita dapat nih polanya. Kurang 7 kali 4. Nah, berarti di sini saya kali 4 lagi karena sudah kurang 7. Berarti kali 4 20. Oke, kemudian di sini saya kurang 7 lagi 13. Oke, berarti 20 dengan 13. Nah, di sini kali 4 lagi pasti. Ini kurang 7 lagi. Nah, berarti jawaban yang pas itu adalah 20 dan 13 C. Nah, jadi untuk deret dia kita coba-coba saja.
boleh ditambah, boleh dikurang, boleh lompat-lompat, misalnya ini 10 ke 12, ini ke berapa lagi, boleh juga lompat 3 kalau deretnya agak panjang, nanti disesuaikan. Oke, kita lihat soal yang berikutnya untuk masalah gemerik, ini masalah deret. Oke, masalah pecahan. Nah, di sini pecahan. Nah, ternyata kalau dia soal pecahan, kalau di pilihannya itu bilangan bulat atau bilangan desimal, nah bagus kita hafal memang bentuk-bentuk pecahan yang sering muncul. Oke, ini 1/2, 0,5. Oke, 1/3. Nah, 1/3 itu 0,33. 3 terus ini, tapi biasa dia 0,33 kalau muncul di soal. Kemudian 1/4 itu 0,25. Dengan 1/8 0,125. Ini alangkah baiknya dihafal supaya masuk di soal langsung. Nah, ini 1 per semua. Bagaimana kalau 2/3? Oke, saya kali 3 saja ini. Berarti saya kali 2 saja ini. Ini kan 1/3, ini 2/3, berarti 0,66. Biasa ditulis 0,67. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau 3/8? Kali 3 saja ini. Berarti 0,375. Nah, tinggal dikali 3. Oke, di sini ada 2/3. 2/3 itu kan 0,75. Berarti ini kalau saya tulis ulang soalnya, 2 tambah 3 0,75 berarti 3,67. Dikurang lagi 0,67. Nah, ini kan 2 tambah ini kan dikurang 67-nya habis, sisa 3. Nah, 2 tambah 3 itu 5. Berarti jawabannya E. Nah, ini soal yang saya dapat. Jadi ini kalau untuk mempermudah seperti itu, jadi dihafal-hafal memang ini pecahan-pecahan yang sering muncul. Oke. Lihat lagi soal berikutnya. Nah, di sini kuantitas yang harus dihafal, di sini ada kuintal. Nah, di soal saya juga tahun sebelumnya ada ton. Jadi kalau 1 ton itu dia 1000 kg. Kalau 1 kuintal itu 100 kg. Nah, nanti juga ada biasa 1 lusin. 1 lusin berarti 12 buah. Oke, ada juga 1 kodi. 1 kodi dia 20 buah. Kalau 1 gross itu dia sama dengan 12 lusin. Oke, karena 12 lusin berarti 12 kali 12 144 buah. Nah, ini alangkah baiknya juga dihafal supaya masuk ke soal jadi gampang. Nah, di sini di soalnya Andi menjual 2,3 kuintal. 2,3 kuintal itu kan 1 kuintal 100, berarti saya kali 100 ini. Dikali 100 kan 230 kilogram berarti. Nah, berarti karena harganya 6.900.000 berarti harganya untuk per kilogram itu 6.900.000 dibagi 230. Oke, ini nolnya saya coret 1. Oke, 69 bagi 23 kan 3. Berarti tinggal 3, nolnya masih ada 4. Berarti 30.000 per kilo. Nah, itu per kilo. Ingat di soal tanyakan 7 kg. Berarti 7 kali 30.000 dapatnya 210.000. Oke, berarti jawaban yang benar adalah E. Nah, ini saya ingatkan kembali harus dihafal. Oke, lanjut soal berikutnya. Nah, ini soal-soal yang muncul. Nah, ini juga yang paling sering muncul ini. 40 orang pekerja menyelesaikan 30 hari. Oke, 40 pekerja 30 hari. Kita buatkan saja arahnya. Jika pekerjaan ingin diselesaikan selama 20 hari. Harinya ingat tadi di sini orang, pekerja di sini hari, berarti di sini 20 hari. Nah, berarti di sini saya misalkan X. Nah, sekarang kita lihat. Kalau pekerjanya banyak, kalau ini pekerjanya 40, harinya 30. Nah, ini kan harinya berkurang. Karena harinya berkurang berarti ini, karena ini berkurang berarti ini pasti bertambah. Karena semakin banyak pekerjanya pasti. Nah, kalau salah satu bertambah, salah satu berkurang, namanya perbandingan berbalik nilai. Kalau sama-sama tambah, sama-sama kurang, berarti dia senilai. Kalau satu tambah, satu kurang, berarti berbalik nilai. Kalau berbalik nilai kita tinggal lurus-luruskan saja kalinya. Berarti 20 kali X sama dengan 40 kali 30. Kalau dia senilai, berarti dia kalinya silang.
Kalau berbalik kalinya lurus. Oke, berarti X nya tinggal dibagi saja, 40 kali 30 bagi 20. Nolnya saya coret lagi 1. Oke, 4 bagi 2 itu 2, berarti X nya 2 kali 30, 60 orang pekerja. Oke, berarti jawabannya 60 orang pekerja. Tapi lihat yang ditanyakan, jangan sampai langsung dijawab 60. Maka tambahan pekerja yang diminta tambahannya, bukan pekerjanya. Kalau pekerjanya 60, tapi kalau tambahannya kan awalnya 40, jadi 60, berarti tambahannya ada 20 orang. Oke, jangan sampai terburu-buru dijawab. Nah, ini namanya perbandingan senilai dengan berbalik nilai. Ingat, kalau sama-sama bertambah atau sama-sama berkurang berarti senilai. Satu bertambah, satu berkurang berarti berbalik nilai. Kalau senilai kalinya silang. Kalau berbalik nilai kalinya lurus. Oke, seperti itu. Kita lihat lagi satu soal lain. Oke, ini soal yang lumayan sulit, ini tahun lalu. Nah, ini setelah saya lihat baik-baik ternyata seperti ini soalnya. Aldo dapat membuat 20 dokumen selama 2 jam. Tito dapat membuat 90 dokumen selama 3 jam. Jika mereka bersama-sama, maka waktu yang mereka butuhkan untuk membuat 20 dokumen adalah berapa? Oke, jadi dia untuk soal seperti ini kita lihat. Aldo kan 20 dokumen. Berapa waktunya dia? 2 jam. Saya tambah dengan karena sama-sama. Tito dia 90 dokumen, waktunya 3 jam. Nah, itu waktu mereka bersama-sama. Berapa dokumen yang mau dibuat? 20, waktunya ditanyakan berarti X. Jadi ini sendiri-sendiri ditambah ini kalau sama-sama. Oke, ini dibagi saya 20 bagi 2 10, 90 bagi 3 30 sama dengan 20 per X. Ini kan berapa? 10 tambah 30 40. 20 per X. Nah, karena ditanyakan X tinggal saya tukar saja ini X ke sini, 20 per 40. Nolnya coret. Kemudian bagi-bagi 2 berarti 1/2 jam. Ingat 1/2 jam. Berarti 1/2 jam itu 30 menit. Jawabannya adalah A. Oke, jadi ingat yang sendiri-sendiri tambah sendiri-sendiri sama dengan waktunya sama-sama. 20 dokumen 2 jam, 90 dokumen 3 jam. Nah, sama-sama 20 dokumen berapa waktunya. Oke, seperti itu. Nah, ini juga soal yang saya dapat di soal tes CPNS tahun lalu. Oke, kita lihat lagi soal berikutnya, kita pindah ke penalaran. Oke, jadi itu beberapa soal numerik yang saya dapat kemarin waktu tes. Nah, ini juga soal-soalnya kebetulan ini juga. Kebetulan kemarin saya agak ingat soalnya untuk yang numerik. Oke, selanjutnya kita lihat yang penalaran. Penalaran yang bentuk pertama di sini ada penarikan kesimpulan. Oke. Lihat sini, setiap siswa di kelas X memiliki notebook. Ada siswa yang memiliki notebook mengerti tentang Microsoft Office. Oke, di sini ini adalah siswa kelas X, kelas 10. Ini setiap siswa kelas 10 memiliki notebook. Ada siswa yang memiliki notebook mengerti tentang Microsoft. Oke, pertama untuk mempermudah ini kita buat dulu sebuah kesimpulan dari dua pernyataan ini. Oke, kan setiap siswa kelas 10 ada notebooknya. Kemudian ada siswa yang memiliki notebook mengerti tentang Microsoft Office. Berarti hanya sebagian dari kelas ini, sebagian, atau boleh ditulis ada siswa kelas 10 mengerti tentang Office. Oke, itu kesimpulannya. Ada siswa atau ada siswa yang boleh juga dibilang sebagian siswa kelas 10 mengerti tentang Office. Nah, itu kesimpulannya. Karena ini semua, ini sebagian. Nah, berarti sebagiannya itu mengerti tentang ini. Sebagian kelas 10 ini mengerti tentang Microsoft Office. Oke, sekarang ada lagi di sini Benny siswa kelas 10. Kalau dia kelas 10 apa kesimpulannya? Oke, karena hanya sebagian berarti kalau ada siswa ini dimisalkan Benny, berarti kita belum tahu apakah dia yang mengerti Office atau bukan. Karena kita belum tahu, maka jawaban yang pas itu harus yang ada kata belum tentu atau mungkin. Nah, berarti Benny mungkin mengerti tentang Office. Benny mungkin. Atau Benny belum tentu memiliki notebook, tidak mungkin. Benny tidak memiliki notebook, salah. Benny mengerti tentang Office, belum tentu. Benny belum tentu memiliki notebook, salah. Benny belum tentu mengerti tentang Office. Nah, ini yang benar. Karena kita belum tahu apakah Benny itu termasuk yang mengerti atau tidak. Oke, seperti itu soal penalaran. Jadi kita
sesuaikan dengan pilihan yang diberikan. Oke, kita lihat soal berikutnya. Ini soal cerita seperti ini. Ini juga ada banyak kemarin soalnya, sekitar 4 atau 5 soal. Oke, kalau soalnya seperti ini berarti tidak ada cara lain, kita harus susun sesuai ceritanya. Oke, kita lihat saja dulu. Ada 6 orang duduk berderet di bangku dengan nomor urut 1 sampai 6. Jadi ada 6 orang. Emi duduk di kursi paling pinggir. Nah, ini belum ada yang bisa kita buat. Yang penting dia Emi duduk paling pinggir. Jordi duduk tepat di antara Tina dan Mirna. Di antara Tina dengan Mirna ada Jordi. Di antara Tina dan Mirna. Oke, seperti ini dulu kita buat. Emi dan Mirna duduk mengapit Serli. Emi dan Mirna. Nah, ini kan Mirna. Emi dan Mirna, berarti Serlinya di sini karena diapit. Emi dan Mirna mengapit Serli, berarti Serli diantaranya sini. Oke, ini kan Emi nomor 6 karena dia di pinggir pasti, karena tidak mungkin 1. Berarti ini 5, ini 4, 3, 2. Berarti yang pertama ini tidak disebutkan, tapi bukan itu yang ditanyakan soalnya. Oke, ditanyakan siapakah yang berada di kursi urutan kedua dan keempat. Mirna, berarti Tina dan Mirna. Berarti jawaban yang pas adalah B. Oke, kita lihat lagi soal berikutnya. Jadi ini ada lumayan banyak juga, harus diperhatikan baik-baik. Oke, soal berikutnya lagi. Ini gambar kemarin waktu saya tes CPNS itu ada sekitar 8 sampai 10 soal. Nah, saya kurang ingat juga ada berapa pastinya, tapi di antara 8 sampai 10 soal. Itu juga saya tanya sama teman-teman yang lain juga seperti itu. Jadi ada beberapa soal, tipe soal yang masuk di bentuk gambar. Oke, kita lihat di sini ya. Di sini dia ada gambar. Nah, gambar berarti kita berpatokan dari sini. Ini juga berarti kita patokan ke sini. Oke, dari sini kita lihat dulu gambar yang paling besar. Ini kan bentuknya seperti dicerminkan. Yang paling besar. Berarti kita lihat yang paling besar ini. Kita lihat yang mana bentuk seperti cerminnya. Oke, seperti cermin. Berarti antara A dengan B, A, B, C. D dengan E tidak mungkin karena dia mendekat ke sini, harusnya mendekat ke sini kalau seperti cermin. Oke. Kemudian kita lihat lagi polanya. Ini dia hanya berubah juga seperti cermin, tapi beda posisi saja. Berarti kalau yang tanda plusnya ke dalam, dia lebih keluar sedikit. Oke, berarti lihat posisinya. Ini luar dalam, ini luarnya ke sini, dalamnya ke sini. Kemudian ini dalam bertambah, ini juga di dalam bertambah. Berarti jawaban yang pas adalah B. Jadi ini kita sesuaikan dengan pola yang ada dari sini, dari gambar ini. Kita sesuaikan juga untuk yang bawah. Kita pilih mana yang paling pas. Nah, ini gambar ada banyak itu hari, jadi saya ini kasih munculkan 2 bentuk soal. Nah, soal yang berikutnya ini gambarnya berpola, gambar berpola. Oke, kita lihat lebih baik. Di sini yang gambar paling besar dulu, lingkaran. Ini titik kosong, ini model plus, ini lingkaran, ini model trapesium. Oke, kalau kita lihat polanya, karena gambarnya tidak ada gambar baru, berarti di sini pengulangan dari ini kan lingkaran. Ada yang hilang, kemudian tanda tambah. Oke, di sini lingkaran lagi, di sini trapesium. Berarti habis lingkaran itu trapesium. Berarti pilihannya antara A, D dengan E. Oke, sekarang kita fokus di mana saja boleh sebenarnya. Oke, yang ini kan sama semua, jadi jangan kita fokus. Kita lihat gambar ini. Ini kosong, ini kita tidak tahu, ini kosong lagi, ini ada isinya, ini kosong lagi. Berarti ini pasti ada isinya juga. Berarti pilihannya tadi tinggal A, D, E. Berarti A masih boleh, D, E juga masih boleh semua. Oke, kita lihat lingkaran yang ini sekarang. Ini ke sini, ini kosong, ini ke sini. Berarti ini pasti ke sini. Dari sini ke sini, baru ke sini, ke sini, baru ke sini, baru ke bawah. Berarti arahnya harus ke sini lingkarannya. Berarti dari A, D, E yang pas adalah ini. Berarti jawaban adalah E. Oke, jadi itu semua jenis soal tentang CPNS 2 tahun berturut-turut. Kebetulan 2 tahun saya ikut tes. Tes pertama saya tidak lulus di TKP. Tes kedua alhamdulillah lulus, dan soal PU-nya itu tidak banyak yang berubah. Modelnya sama, cuman ceritanya saja yang dirubah. Oke, jadi seperti tadi soal-soal bentuk-bentuk soalnya. Nanti insya Allah akan saya buatkan soal per
bentuk verbalnya sendiri, numerik sendiri, pengenalan sendiri. Tapi ini bentuk untuk secara keseluruhan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jika bermanfaat jangan lupa di-share sama teman-temannya. Ini juga berlaku untuk IPDN. IPDN juga soalnya hampir sama seperti ini. Oke, sekian. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.